Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Pada video pagi ini saya akan menganalisa saham-saham yang di-request oleh Bapak Ibu dan teman-teman di kolom komentar YouTube dan juga di Telegram Borneo Trader. Yang pertama ada BEPIN, kedua TBLA, ketiga ACST, keempat BEST, dan kelima IRA. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BEPIN. BEPIN pada hari Selasa ditutup naik 2,5% setelah hari Senin dia ARB ya di 6,57%, kelapa harga 408 dan BEPIN masih terus dijual asing ya, dan asing jual cukup besar ya di 4 hari. Terlihat dari broker semarinya, JP dan KZ jualan besar ya di 500.000, di 400.000, yang nampung kecil-kecil nih paling besar di 300.000 ya. Jadi kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya BEPIN menurut saya masih aman ya. Kalau Bapak Ibu mau buy, walaupun dia turun dengan volume yang besar tapi tidak breakdown karena ARB ya, dan di hari besoknya dia mempertahankan nih supportnya di 394 ya, ada potensi ada perlawanan di daerah support. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi seperti ini? Ada resikonya ya. Kalau Bapak Ibu mau ya coba aja test buy di 408, cut lossnya di 380 atau 382 dengan kondisi di 5-6% dan target profit tetap di resistance sideway-nya 446-448 ini ya. BEPIN ini bagusnya kalau sudah di atas 450. Kalau konfirmasi tutup di 450, kita langsung pasang target arah selanjutnya BEPIN ke 500, terdekat bahkan bisa ke 550. Saya pasang target sih di 550. Yang penting dia konfirmasi breakout dari 450. Jadi potensi bagus juga untuk BEPIN kalau mampu breakout. Jadi kalau di bawah sini masih ya resiko dia turun ke 350 sampai 336 masih ada. Tapi kalau dia sudah mampu breakout dan konfirmasi, kecil kemungkinan dia sampai breakdown lagi ke bawah 400 ya. Jadi seperti itu untuk BEPIN. Indikator MACD masih melandai di atas 0, masih aman menurut saya, dan terindikasi juga sudah membentuk golden cross nih, garis biru di atas garis merah, barcat di atas 0 juga terbentuk. Volume BEPIN juga meningkat dan BEPIN tidak breakdown dari support. Kita lihat besok lah, besok dengan hari Jumat, kalau dia masih di atas 394 ya dia akan mantul ke atas lah. Paling minimal dia menguji 450 resisten sideway-nya atau resisten kuatnya yang terbentuk dari 6 Maret 2020 yang belum pernah di breakout. Jadi seperti itu untuk BEPIN. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada TBLA. TBLA pada hari Selasa ditutup turun tipis 0,61%, kelapa harga 805, dan TBLA di hari Selasa dibeli asing di 82.000. Sebelumnya TBLA dijual asing ya, sangat besar nih. Kita cek broker semarinya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TBLA masih di area pertengahan dan masih mempertahankan sandarannya EMA 20 dynamic support, dan volume juga belum kelihatan ya. Untuk besok TBLA masih bisa berpotensi menguji lagi 800 supportnya, dan di 775 ya ada EMA 60 di situ. Jadi arahnya ke situ. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau ya bisa aja ya. Buy cut loss di bawah EMA 60-nya di 755, target profit di 885, itu sekitar 10%. Jadi 2 kali lipatnya. Harusnya ke situ bisa ya TBLA. Dan kenapa bisa beli di harga pertengahan kalau seperti ini ya, karena kondisinya TBLA uptrend. Kalau TBLA sideway atau downtrend ya nggak bisa kita beli di harga pertengahan ya. Tapi dengan resiko juga ini bisa ke bawah dia ya. Kita lihat aja. Harusnya TBLA kalau memang arahnya uptrend atau akan menguji lagi 880 ya, sandaran EMA 20 dan EMA 60 ini dipertahankan oleh TBLA. Jadi seperti itu untuk TBLA. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada ACST. ACST pada hari Selasa ditutup turun 2%, kelapa harga 294. ACST 5 hari di net sell asing atau dijual asing. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ACST potensi bagus ya. Tapi kalau saya lebih suka beli ACST ini kalau sudah di atas 350. Kalau dia menyentuh 350
sampai 354 spekulasi buy aja. Arah selanjutnya minimal dia ke 440, 450 dan 480. Yang penting dia mampu breakout dulu dari 350 sampai 354 ya. Jadi seperti itu untuk ACST. Kalau Bapak Ibu mau buy di harga penutupan hari ini dengan resiko dia bisa ke bawah lagi ke 250 bahkan ke 220 karena itu adalah resisten atau range sideways ACST ya, Bapak Ibu bisa aja buy di bawah harga penutupan hari Selasa di 254. Cut loss-nya agak dalam nih ya. Cut loss saja di sini nih. Di 266 sampai 264 itu dengan kondisi sekitar 8 sampai 9% dan target profit harusnya dia ini bisa rally panjang ya. Bisa 20% dalam satu hari bisa karena ini saham murah di 294 dan kalaupun digoreng ya sangat mudah ya. Dan kalau nggak salah di 200-an ini di 33% apa ya? Arahnya apa di 25. Jadi bisa di komen ya. Jadi seperti itu untuk ACST. ACST potensi bagus ya. Ya kalau Bapak Ibu mau buy di harga penutupan hari ini, cut loss-nya di 266 atau 264. Target profit ya kalau dia naik 350 ini bisa disentuh ya. Kalaupun gagal ya minimal dia nyentuh 350 untuk ACST. Indikator MACD juga masih mengarah ke atas. Bar chart di atas 0 terbentuk. Walau tipis atau turun dari hari sebelumnya ya nggak masalah ya. Dan menurut saya ACST ini akan keluar dari range sideways-nya di 220 sampai 350 ini ya. Udah dari bulan April sampai sekarang itu hampir 8 bulan ya. Dia sudah sideways, harusnya dia keluar, saatnya keluar ya dari range sideways-nya. Jadi kalau Bapak Ibu mau lebih aman ya nunggu dia di atas 350 baru spekulasi buy. Yang Bapak Ibu hobi resiko, buy aja di harga sekarang atau di harga penutupan hari Selasa ya. Karena kemungkinan ACST akan ke atas ya. Jadi seperti itu untuk ACST. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada BES. BES pada hari Selasa kemarin ditutup turun 1% ke harga 189. Asing berkontribusi dalam penurunan tipis BES. Dia jual di 2 juta. Kita cek broker semarinya. Broker semarinya biasa aja ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BES masih berpotensi akan turun lagi, menguji dynamic support di 184, dynamic support EMA 20. Kalaupun besok dia bisa naik, itu potensi bagus kalau BES bisa tutup di atas 200 ya, arah terdekat ke 220, bahkan 220 ini akan menjadi resisten kunci untuk BES tidak akan ke bawah lagi. Kalau dia konfirmasi tutup di atas 220, BES kecil kemungkinan ke bawah lagi. Jadi arahnya ke atas. Kalaupun koreksinya tidak akan lebih dari 220. Apakah bisa spekulasi buy di harga penutupan hari ini atau hari Selasa? Ya kalau Bapak Ibu mau cut loss di 172 ya bisa di 9% ya. Target langsung 220. Kalau saya 220 ini saya lewatin nih. Kalau mampu breakout ya pasang trailing stop aja lah. Kalau mampu breakout dari 200 ini, pasang trailing stop dan target selanjutnya ke 221. Jadi seperti itu untuk BES. Atau kalau Bapak Ibu mau nunggu lebih bawah, untuk profit lebih lebar juga nggak masalah. Buy di harga 180 sampai 182. Ya sesuaikan aja dengan profil Bapak Ibu. Strategi Bapak Ibu bisa memodifikasi atau mengubah strategi saya ini ya nggak masalah. Yang penting Bapak Ibu dan teman-teman bisa cuan kan. Di pasar modal yang dicari cuan, bukannya strategi mana yang benar, mana yang salah, atau mana yang lebih bagus dan lebih jelek kan. Kuncinya ya strategi yang bisa bikin cuan. Kalau Bapak Ibu bisa cuan, strategi Bapak Ibu tidak sama dengan strategi orang ya pakai aja. Jadi seperti itu untuk BES. BES masih di range sideways-nya, supportnya di 172, resistennya di 200. Jadi ini harga pertengahan, tapi kalau mau buy ya bisa. Seperti saya bilang tadi, BES ini resisten kuncinya ada di 221 ya. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada IRA. IRA pada hari Selasa ditutup naik 6,59%. Setelah hari Senin dia auto reject atas karena sentimen positif vaksin datang di Indonesia. Kita cek Foren marah jualan. Kita cek broker semari biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IRA sempat menguji resistennya di 1780 tapi kemudian dia turun. Ya untuk besok ya masih ada potensi akan menguji lagi 1780
1700. Kalaupun dia koreksi, ya koreksinya akan menutup gap terdekat di 1440. Bahkan kalau kecil kalau dia sampai ke 1100 ya, karena sentimen vaksin juga masih bisa lah mempertahankan IRA untuk naik di 2 hari ke depannya. Nanti di hari Senin baru lihat lagi bagaimana keadaan atau update candle IRA di 2 hari ke depannya. Kita lihat lagi. Indikator MACD sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume juga sangat besar 3 hari. Ya ada potensi IRA ke atas, tapi kalau mampu breakoutnya nggak tahu ya. Kalaupun dia membuat shadow panjang seperti ini juga bisa untuk besok. Jadi perlu hati-hati. Kalau Bapak Ibu yang siap dengan resiko buy IRA ya silahkan aja. Kalau saya menyarankan untuk pemula ya cari saham-saham yang lebih nggak volatile lah, karena IRA ini akan volatile ya, besok juga naik turunnya akan cepat, jadi perlu hati-hati. Kalau Bapak Ibu siap dengan resiko ya bisa aja buy, cari untung 2-3% lah, nggak usah banyak-banyak, yang penting aman jual ya daripada buy terus dia koreksi. Dan juga yang saya sarankan Bapak Ibu jangan buy di daerah pucuk. Kalaupun dia sudah naik tinggi itu ya udahlah, daripada dibawa kan. Jangan berharap lebih tinggi. Pokoknya kuncinya kalau dia sudah naik di atas 12-13% itu perlu hati-hati. Kalau Bapak Ibu beli di atas ya dia bisa naik ke 24%. Tapi kalau dia bantai turun Bapak Ibu akan loss besar, apalagi kalau dia tutup di harga penutupan hari ini. Ya sekitar 10% kalau Bapak Ibu floating loss kan juga psikologi terganggu ya. Jangan cari keuntungan cepat lah, cari yang lebih aman ya. Menurut saya cari yang lebih aman, kecuali Bapak Ibu sudah profesional dan siap dengan resiko, dengan juga selalu bisa memantau market ya bisa aja cari cuan. Tapi biasanya ya trader profesional juga nggak akan cari cuan yang lebar-lebar. Kalau di saham IRA dia maksimal di 3-4%, 5% dia bakal jual, dia nggak mau ya. Karena ya seperti saya bilang tadi resikonya sangat besar kalau dia sudah naik tinggi. Jadi seperti itu untuk IRA. Kita sampai di sini aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dan teman-teman untuk membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggal tekan di kolom komentar. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/borneotrader, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.